Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zwalimin Habati dengan NIM S1B121055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar kota saya yang berjudul Konsep Penentuan Lokasi Bangunan Mid-rise Building. Adapun bangunan yang saya pilih yaitu bangunan hotel. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima analisis, dan yang keenam kesimpulan. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu latar belakang. Hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makanan dan minuman berdasarkan SK Menteri Perhubungan nomor PM 16/PW 301/PHB 77 tanggal 22 Desember 1977 pada bab pasal 7 ayat A. Berdasarkan pengertian ini, hotel memerlukan pengelolaan secara terus-menerus untuk melayani konsumennya. Perancangan sebuah hotel perlu mempertimbangkan dua aspek utama pada perancangan bangunan komersial, yaitu efisiensi dan kenyamanan. Dua aspek ini secara keseluruhan akan mempengaruhi keputusan sebuah rencana hotel dengan melihat kepentingan konsumen hotel yang menjadi sasaran hotel tersebut. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada lahirnya rancangan berbagai jenis hotel yang berbeda sesuai jenis target pasarnya. Seperti halnya Kota Kendari, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan pusat segala kegiatan aktivitas baik ekonomi, perdagangan, jasa, industri, serta menjadi pusat hinterland wilayah Sulawesi Tenggara. Kota Kendari dapat berperan langsung dalam lingkup internasional. Semakin baik diadakan hubungan dengan negara lain akan membuka peluang masuknya wisatawan asing dan bertujuan untuk berbisnis maupun menanamkan modal di Kota Kendari. Untuk mengantisipasi kedatangan wisatawan dalam negeri maupun asing ke Kota Kendari untuk kegiatan berbisnis, maka Kota Kendari memerlukan fasilitas untuk kegiatan berbisnis, seperti akomodasi untuk menginap, salah satunya adalah hotel, yang menyediakan fasilitas lengkap untuk pertemuan bisnis sekaligus untuk tempat rekreasi dan menginap. Baik, selanjutnya tujuan. Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu merencanakan hunian kelas menengah atas dalam bentuk hotel, sesuai dengan bangunan yang saya pilih yaitu hotel. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada materi kali ini yaitu bagaimana cara merencanakan hunian kelas menengah atas dalam bentuk hotel. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi lokasi. Teori lokasi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tata ruang atau spatial order, kegiatan ekonomi, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang lokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta bangunan hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan. Secara historis, teori lokasi setidaknya berakar dari lokasi pertanian, analisis market area, lokasi industri, dan central place. Selanjutnya, pola keruangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Selain itu, terdapat istilah struktur ruang yang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukaan berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selanjutnya, analisa lokasi dan pola keruangan. Preferensi atau kriteria yang mendasari keputusan menentukan lokasi dapat dikategorikan atas ekonomi dan non-ekonomi. Penempatan suatu objek dan kegiatan pada suatu lokasi dapat mempengaruhi pola ruang sebelumnya preferensi atau ekonomi, sosial budaya, psikologi, agama, politik, keamanan, dan lain-lain akan mendasari dalam pengambilan keputusan tentang lokasi yang dipilih. Keputusan lokasi akan membentuk pola keruangan. Pola keruangan atau spatial pattern merupakan gambaran atau fisik dari lokasi-lokasi kegiatan sebagai hasil location division tersebut. Terdapat saling keterkaitan antara kriteria, lokasi, decision, dan spatial pattern yang diperlihatkan pada gambar di atas. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka yaitu RT RW Kota Kendari.
Ya, seperti dilihat pada gambar, ada peta Kendari dan sudah ada penjelasan mengenai lokasi itu difungsikan sebagai apa. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, faktor dan kriteria penentuan lokasi untuk hotel. Faktor-faktor penentuan lokasi yaitu yang pertama, faktor pencapaian, yang kedua, faktor kondisi lingkungan, yang ketiga, faktor land use atau terletak di daerah yang sesuai dengan peraturan RT RW Kota Kendari. Selanjutnya, faktor penyediaan tanah dan faktor infrastruktur. Materi selanjutnya mengenai kriteria penentuan lokasi. Adapun kriteria penentuan lokasi yaitu yang pertama, pemandangan, yang kedua, dekat dengan objek wisata, yang ketiga, aksesibilitas, yang keempat, lahan yang memadai, yang kelima, sosial budaya, dan yang terakhir, regulasi atau sesuai dengan peraturan RT RW Kota Kendari. Baik, selanjutnya di tinjauan pustaka yaitu mengenai tapak. Yang pertama yaitu definisi tapak. Tapak memiliki artian sebagai sebidang tanah atau sebidang lahan yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas termasuk dengan karakteristik dan kondisi fisik yang ada di dalamnya. Sementara perencanaan tapak menurut Brogden tahun 1985 adalah seni menata lingkungan buatan manusia dan lingkungan alamiah guna menunjang kegiatan manusia. Pengkajian perencanaan tapak atau site planning sering tersusun dalam dua komponen yang berhubungan, yaitu faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan buatan manusia. Pendapat lain tentang perencanaan tapak adalah perencanaan tapak atau landscape site planning di dalamnya juga tercakup landscape design, merupakan usaha penggunaan tapak secara optimal melalui proses keterpaduan penganalisaan dari suatu tapak dan kebutuhan program penggunaan tapak menjadi sintetis yang kreatif. Selanjutnya, perencanaan tapak. Perencanaan tapak adalah pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak. Perencanaan tapak dilakukan dengan memperhatikan kondisi tapak dan kemungkinan dampak yang muncul akibat perubahan fisik di atasnya. Tujuan dari perencanaan tapak adalah agar keseluruhan program ruang dan kebutuhannya dapat diwujudkan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan alam, lingkungan fisik buatan, dan lingkungan sosial sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Schneider 1984, perencanaan tapak adalah seni menata lingkungan buatan dan lingkungan alamiah guna menunjang kegiatan manusia. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis. Lokasi untuk perhotelan ataupun resort merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk sukses komersil. Berdasarkan orientasi dari pemasaran, lokasi ataupun perletakan hotel maupun resort pada umumnya harus mencolok dan dekat dengan jalan utama ataupun persilangan jalan utama, dekat lapangan udara, pusat perdagangan maupun perkantoran, tepi pantai, atau memiliki daya tarik berupa kekayaan alam dan tempat-tempat peristirahatan. Berdasarkan RT RW Kota Kendari, salah satu lokasi yang sesuai untuk pembangunan hotel adalah kawasan Kendari Barat dan Kecamatan Kambu karena merupakan salah satu kawasan dengan peruntukan lahan sebagai perdagangan dan jasa. Maka terpilihlah alternatif lokasi sebagai peruntukan untuk hotel, yaitu alternatif 1 Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kambu sebagai alternatif 2. Selanjutnya, pembobotan. Dalam melakukan pembobotan, hal yang harus diketahui yaitu kriteria dalam penentuan lokasi. Adapun kriterianya yaitu pemandangan, dekat dengan objek wisata, aksesibilitas, lahan yang memadai, sosial budaya, dan regulasi atau sesuai dengan peraturan RT RW Kota Kendari. Adapun tabel pembobotan sama seperti yang ada di gambar. Lanjut di bagian analisis yaitu penentuan tapak. Jadi dalam menentukan tapak itu ada beberapa kriteria penentuan tapak, yaitu yang pertama, tapak merupakan peruntukan perdagangan dan jasa. Yang kedua, dekat dengan objek wisata. Yang ketiga, aksesibilitas. Yang keempat, lahan yang memadai. Yang kelima, sosial budaya. Dan yang keenam, regulasi atau sesuai dengan peraturan RT RW Kota Kendari. Itulah kriteria penentuan tapak untuk perancangan hotel. Baik, selanjutnya di analisis penentuan tapak. Ya, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa saja kriteria dari penentuan tapak. Ya, yang seperti sudah disebutkan sebelumnya,
Yaitu ada 6. Yang pertama, tapak merupakan lokasi peruntukan perdagangan dan jasa dekat dengan objek wisata, aksesibilitas yang baik, lahan yang memadai, sosial budaya, regulasi atau sesuai dengan RT/RW Kota Kendari. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, maka saya mendapatkan lokasi yang berada di Kecamatan Kendari Barat, ataupun letak tapaknya yaitu di Jalan Insinyur Haji Alala, Kecamatan Kendari Barat, dengan luas 3.401 meter persegi. Selanjutnya kesimpulan, yaitu output. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada pemilihan lokasi tadi, terpilih alternatif 1 yaitu Kecamatan Kendari Barat sebagai lokasi untuk pembangunan sebuah hotel. Kecamatan Kendari Barat ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Kendari. Luas Kecamatan Kendari Barat yaitu kurang lebih 21,12 km persegi. Pada rencana tata ruang kota wilayah Kota Kendari, Kecamatan Kendari Barat diperuntukkan salah satunya sebagai wilayah perdagangan dan jasa, dan ini sesuai dengan kriteria penentuan lokasi untuk sebuah hotel. Selanjutnya mengenai tapak, yaitu tapak yang telah ditentukan yaitu terletak di Jalan Insinyur Haji Alala, Kecamatan Kendari Barat, dengan luas 3.401 meter persegi. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.